Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Teman-teman gimana kabarnya? Moga kalian keadaannya sehat walafiat ya. Nggak kekurangan satu apapun. Terus rezekinya nambah terus lah setiap saat tuh dari 1 digit jadi 2 digit. Dari dua digit jadi 3 digit dan selanjutnya. Tapi jangan banyak-banyak nanti inflasi. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih di luar sana sambil nonton video ini. Ini adalah video cara memperbaiki sebuah vacuum cleaner Bulde Transformer. Ya, namanya Transformer guys, karena memang bentuknya kayak robot. Yang rusak ini. Jadi waktu dia dioperasikan itu dia mati sendiri. Nah, buat yang ngerti elektro sih nggak jadi soal, tapi rata-rata yang nonton kan nggak ngerti elektro ya. Kalian nggak usah pusing-pusing karena kita nggak akan ngebahas elektronik lebih dalam di sini. Kita bahas dari sudut pandang yang berbeda aja ya. Kalau misalnya kalian punya vacuum cleaner yang kayak gini nih, yang kalau dihidupin terus dia mati, itu saran saya jangan langsung dibuang. Mungkin bisa nonton video ini dan coba kalian praktekin. Tapi kan pasti kalian nggak punya alat ya. Yang jelas kalau misalnya kalian pengen memperbaiki peralatan elektronik juga harus punya alat dan tahu cara menggunakannya pasti. Misalnya nih, kalian butuh avometer, terus itu kan harus sepaket sama cara mengoperasikan avometernya. Terus orang awam kan nggak ngerti guys. Taunya kan ya pakai obeng lah gitu. Taunya caranya pakai obeng lah, dibongkar gitu. Kalau skrupnya plus ya obengnya plus, terus dibongkar kayak gitu. Terus diapain? Diutak-atik. Kalau ada yang lepas udah disolder gitu. Sesimpel itu. Dan kalau misalnya kalian pengen beli alatnya, ada di sini nih. Kalian bisa cek di bawah di keranjang putih, atau kalian juga bisa lihat di deskripsi. Ada barang-barang yang bisa kalian beli di sana guys. Harganya sih murah-murah aja. Tunggu ada promo lah ya. Aku nggak tahu promonya kapan, tapi dipantengin aja. Kalian klik aja di situ sambil kalian lihat. Mana tahu ada diskon gede-gedean kan. Terus kalian akhirnya punya alat servis yang bakal kalian simpen di rumah. Habis itu tetangga kalian minjem terus nggak dibalikin. Mostly kayak gitu. Tapi ya kalau misal dipinjam sama tetangga, dipinjam sama temen, jangan sungkan-sungkan untuk nanyain guys. Soalnya kalau nggak ditanyain nanti lupa atau pura-pura lupa. Padahal kita beli alat itu tuh pakai duit gitu, nggak pakai potongan daun, nggak pakai potongan koran, tapi pakai duit. Nah, duitnya tuh ya dihasilin dari kerja dong pastinya. Kita kembali lagi ke video yang kalian tonton sekarang. Ini yang aku bongkar adalah sekrup-sekrup di bagian ini nggak ada namanya sih. Di bagian ujung dari vacuum cleaner ini. Jadi karena dia itu waktu dioperasikan tiba-tiba dia mati sendiri, berarti kan ada problem di sini nih. Kalau misalnya bagian ini dilepas normal-normal aja gitu, nggak mati. Tapi kalau misalnya bagian ini dipasang, terus dihidupkan rollernya. Roller itu dinamo untuk muterin sapunya itu loh. Sapunya kan bulat. Nah, ini dinamonya. Jadi waktu dipasang rollernya tuh, dihidupin rollernya dia mati gitu. Wah, ngapa kok bisa mati? Ternyata problemnya tuh simple aja guys. Tapi ya kita harus ngebongkarnya seperti ini, harus telaten. Kalau misalnya kalian pengen tahu detailnya seperti apa, kalian bisa klik tombol berlangganan. Nanti di situ ada video tutorial yang versi uncut yang nggak aku potong-potong,
nggak didubbing ulang seperti ini, kalian bisa lihat tutorialnya di sana. Baut mana aja yang dibuka, klip mana aja yang harus dicongkel, kalian bakal bisa nemuinnya di sana. Kalau misalnya nanti kalian nggak nemuinnya di sana, kalian bisa request gitu, bang, video yang ini yang uncut mana bang, gitu. Nanti aku kasih tahu guys. Tapi nggak buru-buru ya ngejawabnya, soalnya banyak kegiatan. Ini langsung saya bongkar seperti ini. Ternyata penyebab dari mati sendiri itu karena di bearingnya sini itu ada rambut-rambutnya kayak gini loh. Rambut ini secara otomatis tersedot dan masuk ke dalam celah-celah dari bearing, akhirnya menghambat bearing itu untuk berputar. Bearing yang digunakan di sini hampir mirip sama bearing yang digunakan di kipas angin. Kalau misalnya kalian pengen tahu harganya berapa gitu, kalian bisa lihat, sampai salah kan aku tadi ngomong. Kalau misalnya kalian pengen tahu harganya, kalian bisa lihat di keranjang putih di bawah. Bearing yang biasa dipakai untuk as 6 inci. 6 inci ya? Iya, biasanya sih 6 inci sih. 6 inci, gede banget, enggak 6 inci guys. 6 mili. 6 milimeter ding. Kok 6 inci? Itu namanya ban itu, bukan bearing lagi. Terus kalau misal kalian bisa menjangkau bagian ini, kalian pasti butuh obeng minus seperti ini guys. Obengnya kecil. Ini sih nggak perlu dibeli di online shop, kalian di toko-toko komponen elektronik aja ada dijual obeng kecil seperti ini. Tapi aku saranin kalian beli obengnya nggak cuma satu ya, minimal beli 3 lah. Karena kalau beli satu biasanya kurang banget. Kita butuh 3. Kalau untuk perbaikan vacuum cleaner ini nggak pakai butuh 3 sih, cuman butuh 1 aja. Karena cuman kita gunakan untuk mencongkel bagian bearing ini, sampai kita bisa ngambilin seluruh rambut yang ada di sini. Ini rambutnya udah gimbal, ini dikasih perekat sedikit dah. Rasta boy. Kalian bisa ambilin rambutnya guys. Ini nggak bisa saya tarik loh rambutnya, ini karena terlalu banyak. Dan kalian juga butuh tang cucut seperti ini untuk bisa ngelepasin bearing dari asnya. Tapi jangan dipaksa ya, asnya ini as plastik, kalau dipaksa patah. Selesai nanti kalian beli. Spare partnya agak susah kalau cari di online shop, biasanya nggak ada. Tapi kalau bearingnya dicari ada. Kalau dudukan atau asnya tuh dicari nggak bakal ada di online shop. Kecuali kalian beli 1 unit vacuum cleaner transformer Buldi seperti ini. Tuh rambutnya banyak banget. Ini ibarat rem cakram motor kita tuh yang kelilit ular sanca gitu. Jadi nggak bisa bergerak dia, ngerem terus otomatis. Pas sudah selesai, tuh langsung jernih, langsung bersih. Dan ingat ya, nggak usah dikasih pelumas. Bearing itu nggak usah dikasih pelumas, kecuali sepeda motor. Ini nggak akan kena air guys, nggak akan kena cairan-cairan biasanya. Ya kita makainya jangan di tempat yang basah-basah ya, meskipun lantainya basah. Terus kita pengen cepat bersih, jangan langsung di vakum. Minimal dibersihin dulu lantainya dari air-air gitu. Vakum ini kan untuk ngilangin debu yang kecil-kecil aja. Misalnya debu-debu yang ada di atas meja. Kalau di atas meja, di atas kasur biasanya kan nggak banyak rambut-rambut. Kalau di atas kasur ada sih banyak rambut. Iya, banyak rambut ya kalau di kasur. Tapi kalau di lantai lebih banyak lagi. Nah, gitu aja deh videonya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.